Padahal jelas ketika Allah menginginkan kita beragama, inna dina indallahil Islam, Islam yang kita pilih, maka tujuannya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kita itu hidup senang, tenang, bahagia, tentram, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bersama dengan perwakilan hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharap ridho, bimbingan, taufik dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua menyadari bahwa hidup kita di dunia ini, di alam yang diizinkan kita bernafas, bekerja, berkeluarga, adalah tidak lama. Sudah samporet, sudah limit. Lihat usia kita sekarang sudah 40 tahun, 50, 60, bahkan ada yang 70. Ternyata kita sudah tua. Setua bumi ini, sudah sering sakit, sudah mengalami asam, manis, pahit, garamnya kehidupan. Sudah juga sering sakit hati, kecewa. Sudah pula kita merasakan berbagai macam karunia nikmat yang Allah berikan, sehingga kita diizinkan berusia panjang hingga saat ini. Ini adalah kesempatan yang baik ketika Allah mengizinkan kita untuk duduk di masjidnya, di Baitullah, Baitul kulli mu'minin. Ini adalah karunia yang sangat luar biasa. Betapa banyak orang yang sudah kecewa. Sholat 40 tahun, 50 tahun. Jangankan sholat fardu yang 5 waktu, sholat Jumat saja dia tidak hadir. Kenapa? Karena kecewa. Tidak berdampak kepada peningkatan ekonominya. Sholatnya rajin, rumah tangganya hancur. Sholatnya getol tetapi malah dimutasi, malah di PHK, malah dipensiunkan dini karena kinerjanya tidak bagus. Sholatnya rajin tetapi anak-anaknya tidak ada yang soleh, solehah. Sholatnya rajin luar biasa tetapi dengan tetangga tidak ada yang ngakur. Jangankan mencalonkan menjadi anggota legislatif, jadi dewan kemakmuran masjid saja tidak cocok, gak ada yang milih. Banyak yang kecewa dengan sholatnya, dengan baca Qur'annya, dengan doa-doanya, sehingga sebagian menyerah. Untuk apa sholat? Untuk apa saya mendekat kepada Allah? Allah itu wujudnya seperti apa? Seperti tidak ada. Lebih enak menuhankan dunungan kita, lebih enak meminta kepada bos kita, lebih nyaman meminjam kepada teman kita daripada mengabdikan diri untuk agama. Namun ingat, kalau orientasinya hanya untuk kepentingan dunia, hanya sebentar. Innamal hayatud dunya lahun wa la'ibun. Kalau Al-Quran mengajarkan kehidupan dunia itu hanya heureuy, hanya permainan, hanya senda gurau. Kita terlalu menganggap serius hidup di dunia ini. Padahal jelas ketika Allah menginginkan kita beragama, inna dina indallahil Islam, Islam yang kita pilih, maka tujuannya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kita itu hidup senang, tenang, bahagia, tentram, sejahtera. Maka ada fasilitas di situ ibadah, dan ibadah yang paling baik sholat. Jangan berhenti untuk sholat. Dan tujuan sholat itu bukan untuk kaya, bukan untuk keluarga sakinah, bukan untuk naik jabatan, bukan. Wasjud waqtarib. Kita sholat agar semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung masih diberikan kesempatan usia oleh Allah di usia yang sakit-sakitan ini, yang masalahnya sudah semakin menumpuk, mari kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan.
Yang pertama dalam hal ibadah, mari kita ibadah kita ikhlas hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibaratnya begini, kita sudah melakukan sholat ini 30 tahun, 40 tahun, kalau enggak karena Allah, lebar. Tidak ada manusia yang mengganjar sholat kita, tidak ada pimpinan yang menilai sholat kita, tidak. Termasuk bekerja. Bekerja kita kalau diniatkan ibadah, niatkan karena Allah, jangan hanya karena cuan saja, kecewa kita. Mari ikhlas. Kalau kita sudah memberi, jangan mengharap kembali, lebar, ikhlaskan saja. Kalau toh kita kehilangan sesuatu, ikhlaskan saja, toh sukar untuk ditarik kembali. Kalau kita sudah diberikan penyakit oleh Allah, ikhlaskan. Anggap itu untuk menggugurkan dosa kita, toh untuk sembuh dalam waktu sekejap juga. Rasanya sudah impossible. Ikhlas, biar hati ini lebih nyaman, biar hati ini lebih enak. Yang kedua, dalam hal ibadah, teruskan ibadah di sisa-sisa usia kita. Jangan menyerah, jangan mengeluh. Ternyata putus asa itu maksiat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya orang yang maksiat putus asa. Al-fajrul raji rahmatallahi khairun minal 'abdil muqti. Orang yang memutuskan rahmat, orang yang menganggap bahwa dirinya tidak sempurna, dirinya tidak baik-baik saja, dirinya ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia itu posisinya paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketimbang orang yang dia suka maksiat tapi masih mengharapkan pertolongan Allah, rahmatnya Allah. Itu lebih baik daripada 1000 orang beribadah kepada Allah. Maka jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hudurul qalbi. Hadirkan hati, sepenuh hati ibadah itu. Ibadah harus sepenuh hati. Kalau ibadah hanya jasadnya saja, sayang. Kalau sholat hanya fisiknya saja, sayang. Maka sholat itu bukan untuk sehat. Banyak kok orang yang sholatnya rajin, lancar, sakit mah sakit, bongkok mah bongkok. Sujudnya sudah dilurus-lurus, rukuknya sudah dilempeng-lempeng. Tapi ketika Allah tidak mengizinkannya untuk tubuhnya lurus, tegap, ya sudah. Osteoporosis adalah penyakitnya, bukan akibat sholatnya tidak baik. Karena memang itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan sholat bukan untuk sehat. Maka hadirkan qalbu sehingga nikmat pada saat sholat itu. Hadir Allah, yang ingin diminta itu Allah. Allahus Samad, yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita, buat nyaman. Bagaimana sholat itu bisa menenangkan kita sementara sholat kita tidak tenang? Terjadi kerusuhan di mana-mana karena mungkin sholat kita terlalu tergesa-gesa, sehingga bisa jadi sholat kita datangnya dari setan, bukan dari diri kita sendiri. Makanya tips yang ketiga dalam hal beribadah adalah mohon atau mari kita beribadah itu dengan serius. Prioritaskan. Ketika beribadah dengan serius, maka yang dilibatkan adalah jiwa, raga, akal pikiran kita, berdasarkan keilmuan yang kita punya, semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukankah yang akan irji'i, yang akan istirja, yang akan kembali kepada Allah adalah dia yang jiwanya tenang. Dan kunci ketenangan jiwa itu pada saat latihan sholat, dia bisa tenang tidak sholatnya, bisa menikmati tidak sholatnya. Maka seriuskan. Kalau waktu 24 jam dibagi 3, 8 jam bekerja, 8 jam beribadah, 8 jam istirahat, kebanyakan waktu ibadahnya dipakai bekerja. Meskipun enaknya orang Islam, bekerja bisa jadi ibadah, istirahat bisa jadi ibadah. Tetapi ayolah ada ibadah yang serius. Baca Quran, serius baca Quran, jangan ditumpangi yang lainnya. Serius wirid, baca la ilaha illallah sampai 1000, baca tasbih sampai misalkan 5000, baca sholawat dikencengin, iktikaf di masjid dirajinin. Ada waktu yang dimana kita berkhulwah kepada Allah Subhanahu wa taala, diseriusin. Orang agama lain saja ada istilahnya amati jeni, ada amati karya. Mereka tidak berpergian, mereka tidak mendengarkan musik.
yang disebut dengan nyepi, mereka saja bisa seperti itu. Masa kita difasilitasinya everyday tidak dilaksanakan itu kenikmatan beribadah, keseriusan dalam beribadah? Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau ketenangan belum kita dapatkan. Maka insya Allah bil khusus yang hadir pada Jumat ini semuanya diniatkan ingin yang pertama adalah diikhlaskan ibadah karena Allah. Yang kedua, ketika ibadah dihadirkan hati seluruhnya, all out, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan Allah, dihadirkan kenikmatan Allah, dihadirkan karunia Allah, dihadirkan juga siksaan Allah agar ibadah kita makin kencang. Dan yang ketiga, serius. Ada waktu yang betul-betul difokuskan bahwa saya beribadah, hendak berkholwat, hendak bermunajah, hendak bertakarrub kepadamu ya Allah. Bermuhasabah, introspeksi diri, diseriuskan. Misal sepertiga malam dimulai dari jam 3 sampai setengah 5, 1 jam setengah fokus Allah, 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 ya Rasulullah, ya Rasulullah, terus saja difokuskan. Insya Allah hati kita akan semakin tenang. Dan ketika dunia ini harus ditinggalkan oleh kita, tidak ada yang keberatan karena semuanya adalah milik Allah. Maka kaulang salaman salama, kita akan dipanggil oleh Allah dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal